Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah Etika dan Profesi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pekerjaan, profesi, dan profesional. Nah, ada 3 pokok bahasan ya. Jadi kita akan bahas apa sih sebenarnya pekerjaan itu, kemudian apa sih profesi itu, dan apa sih atau kapan kita dinyatakan sebagai seorang profesional. Ini referensi yang saya gunakan. Oke, nanti materi kita pada hari ini akan membahas mengenai manusia dan kebutuhannya, kemudian pekerjaan dan profesi, apa saja pekerjaan dan profesi khususnya di bidang IT ya, karena tentunya pekerjaan di bidang IT ini sangatlah beragam ya. Kemudian yang terakhir adalah profesi dan profesional. Oke, pertama kali kita akan bahas mengenai manusia dan kebutuhannya. Oke, mungkin Anda masih ingat ya pelajaran ketika Anda masih SMP atau manusia, di mana manusia disebut sebagai manusia adalah makhluk sosial ya. Nah, berdasarkan Abdul Qadir pada bukunya mengklasifikasikan manusia berdasarkan kebutuhan. Jadi manusia itu bisa diklasifikasikan berdasarkan kebutuhannya. Ada beberapa kebutuhan manusia yang pokok atau yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama adalah kebutuhan ekonomi, material, ya. Sandang, pangan, papan, ya ini yang saya kira sangat umum ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan tentang ekonomi. Kedua tentang psikis. Ya, psikis ini atau bisa dikatakan juga non materi ya. Bisa juga disebut dengan kebutuhan rohani. Semisal agama, di manusia kalau sudah di Indonesia ya, salah satu kebutuhan psikisnya adalah butuh agama, butuh pendidikan gitu ya, mungkin butuh hiburan dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan secara biologis, manusia adalah makhluk yang sangat normal ya, pastinya dia membutuhkan namanya proses regenerasi. Lewat apa? Pernikahan. Bahkan ada kalau di negara-negara barat dikatakan bahwa mereka butuh kebutuhan biologis tanpa adanya perkawinan. Tetapi kalau di Indonesia atau secara norma yang berlaku, maka kebutuhan biologis ini baiknya dipenuhi melalui jalan atau jalur perkawinan. Meskipun kita sama ketahui lah di era perkembangan yang sangat luar biasa sekarang, banyak sekali kebutuhan biologis yang tidak disalurkan lewat perkawinan. Tapi saya kira kita sepakat bahwasanya kebutuhan biologis yang paling tepat dan paling benar adalah disalurkan lewat jalur perkawinan. Malah bahas perkawinan. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan tentang pekerjaan. Kebutuhan tentang pekerjaan ini biasanya punya korelasi terhadap kebutuhan akan status dan derajat. Jadi tentunya kalau ada seseorang nganggur ini bisa kita katakan bukan derajatnya rendah ya, tidak, tetapi eksistensi di masyarakatnya atau pandangan di masyarakat tentunya kurang begitu baik. Nah, pekerjaan seseorang biasanya umumnya menentukan oh dia punya status apa, dia punya derajat apa, kan gitu ya. Tentunya kalau Anda di sosial masyarakat, salah satu derajat yang paling tinggi contoh mungkin itu adalah pemuka agama ya kalau di Indonesia. Kemudian ada guru. Guru ini punya derajat yang sangat tinggi meskipun salary-nya nggak tinggi. Nah, mungkin ada nanti pengusaha dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan bisa kita klasifikasikan berdasarkan ekonominya. Jadi tadi ya sandang pangan papan, kemudian psikis non materi ya, agama, pendidikan, jalan-jalan gitu ya mungkin ya. Kemudian kebutuhan biologis, proses regenerasi, kemudian kebutuhan pekerjaan yaitu status dan derajat. Nah, mungkin gini, kenapa kita butuh mengklasifikasikan dulu Pak atau paham dulu? Karena nantinya etika profesi ini akan berpengaruh terhadap kebutuhan ini. Tentunya sebagai seseorang manusia kita butuh untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita, kebutuhan biologis kita, kebutuhan psikis dan kebutuhan pekerjaan tentunya ya. Nah, nanti bagaimana korelasinya terhadap etika dan profesi kita akan coba bahas di slide selanjutnya. Ya.
Pekerjaan dan profesi. Menurut Thomas Aquinas, dikutip dalam bukunya Sumaryono, mengatakan bahwa wujud kerja, orang bekerja itu memiliki beberapa purpose, memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, orang bekerja itu karena ingin memenuhi kebutuhan hidup. Ya, tadi ya. Kebutuhan hidup itu bisa apa ya? Tadi kebutuhan ekonomi, kebutuhan misal pekerjaan dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan hidup. Ya umumnya untuk kebutuhan pokok ya. Kemudian mengurangi tingkat pengangguran atau kriminalitas. Anda sadari atau tidak bahwasanya tingkat pengangguran ini berpengaruh terhadap tingginya angka kriminalitas. Semakin banyak orang yang nganggur, maka angka kriminal akan semakin tinggi. Kalau suatu daerah orangnya itu bekerja semua, maka angka kriminalitasnya cenderung rendah. Kemudian tujuan untuk servis, melayani sesama. Ya. Karena kalau kita lihat pekerjaan apapun yang dilakukan oleh seseorang, pada prinsipnya kita sedang melakukan servis. Kalau misalnya saya ke Anda, saya ngajar, berarti saya sedang melayani Anda. Ya. Pekerjaan saya mungkin saya dibayar dari apa? Dari saya melayani Anda. Seorang Anda datang ke dokter, konsultasi, dokter dapat insentif atau dapat salary, bayaran dan lain sebagainya dari apa? Dari melayani. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat banyak sekali pekerjaan yang menurut saya pada prinsipnya adalah melayani. Maka dalam proses bekerja nanti tentunya ada sifat humanis ya. Kemudian mengontrol gaya hidup. Tentu kalau kita bilang bahwasanya orang bekerja untuk apa ya? Untuk memenuhi hasratnya kan gitu ya. Salah satunya mengontrol gaya hidup. Kalau gaya hidup Anda agak lumayan tinggi atau mau naik kelas ya dari misal sekarang kan hobinya anak-anak ngopi ya. Mungkin dari kopi pinggir jalan naik ke kafe dan lain sebagainya. Tentu kalau Anda mau melakukan ini harus bekerja kan gitu ya. Nah, meskipun pada prinsipnya ya berapapun penghasilan Anda tidak akan cukup kalau Anda mengikuti gaya hidup. Maka gaya hidup itu harus dikontrol. Nah, kalau kita bilang profesi merupakan bagian dari pekerjaan. Tapi jadi catatan, tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Ya. Kita coba ulangi, profesi merupakan bagian dari pekerjaan. Namun, tidak setiap pekerjaan bisa dikatakan sebagai sebuah profesi. Contoh, seorang petugas staf administrasi bisa berasal dari berbagai latar bidang ilmu. Namun tidak demikian hanya dengan akuntan, pengacara, dokter yang membutuhkan pendidikan khusus. Contoh gini, kalau Anda nanti lulus bekerja, contoh bekerja di bank, karena dulu saya juga pernah bekerja di bank. Di bank itu kalau Anda masuk, jarang sekali bank itu minta pendidikan tertentu. Karena diarahkannya atau khususnya mereka untuk dalam hal administrasi ya. Kalau untuk pekerjaan tertentu tentu ada klasifikasinya khusus. Tapi pada prinsipnya kalau Anda masuk nanti di dunia pekerja, banyak sekali orang bekerja di satu bidang, di satu bagian dengan Anda, tetapi berasal dari berbagai bidang ilmu. Nah, apakah itu dikatakan mereka atau bagian dari profesi? Tidak, itu adalah pekerjaan. Nah, contoh kayak kita bilang pengacara, dokter, akuntan, itu maka mereka melalui apa? Dikatakan mereka bisa jadi dokter, akuntan, dan lain sebagainya, atau seorang lawyer mungkin, maka dia punya pendidikan khusus. Nah, ini ilustrasi ya. Nah, profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki knowledge tertentu. Dia punya special knowledge. Nah, knowledge ini diperoleh dari mana? Bisa diperoleh melalui jalur pendidikan formal, kayak tadi dokter gitu ya. Kemudian pengacara, dan keterampilan tertentu yang melalui pengalaman, atau bisa juga diperoleh dari keterampilan tertentu. Nah, keterampilan ini biasanya umumnya diperoleh dari pengalaman kerja atau track record. Jadi, kunci di dalam orang, apakah itu dikatakan, Pak, itu masuk profesi atau bukan? Ketika seseorang atau pekerja tersebut ya memiliki special knowledge. Nah, special knowledge tadi bisa diperoleh dari pendidikan formal atau keterampilan tertentu.
Contoh kalau kita bicara kasar saja ya mungkin ya. Kalau ada orang semisal tukang itu kan klasifikasinya banyak ya. Tapi kalau kita bicara tukang kayu, maka itu adalah profesi. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Kan gitu ya. Bukan berarti yang asal-asalan gitu, enggak berarti itu tidak bisa dibilang profesional kan gitu ya. Tentu kalau semacam semisal pekerja kasar seperti itu, umumnya memang tidak diperoleh dari pendidikan formal, tetapi dari keterampilan tertentu. Keterampilan khususnya diperoleh dari pengalaman kerja. Ya. Pada orang yang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi seseorang dikatakan atau pekerjaan itu dikatakan profesi, tentunya tadi ya konsep pertama dia harus punya special knowledge atau pengetahuan tertentu, dia punya keahlian tertentu. Keahlian ini diperoleh dari mana? Bisa pendidikan formal atau melalui pengalaman kerja. Dan kalau seseorang mengatakan bahwa ini profesi saya, bukan ini pekerjaan saya, maka orang tersebut harus terus memperbaharui pengetahuan. Orang yang sudah tidak memperbaharui pengetahuannya di bidang apapun yang ia geluti, maka dia biasanya akan tertinggal atau tergerus, ya, atau tidak bisa lagi masuk dalam klasifikasi profesi pekerjaannya tersebut. Ya. Menurut Burling, dikutip dari Dr. Gill and England, mendefinisikan bahwa profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan knowledge, berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masa masyarakat. Jadi profesi itu bidang usaha ya, bidang usaha berdasarkan pengetahuan. Jadi basisnya adalah knowledge, di mana knowledge ini atau keahlian yang nantinya dimilikinya itu memang adalah keahlian-keahlian yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, ini ya. Definisi tentang profesi bisa kita tarik, dia punya special knowledge, aplikasi kemampuan atau kecakapan ya, kemudian berkaitan dengan kepentingan umum. Kalau untuk urusan dari mana dia memperolehnya itu semuanya bisa. Jadi ya, bisa dari pendidikan formal atau non formal. Non formal biasanya dari pengalaman kerja. Nah, maka kita bisa simpulkan apa itu profesi? Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan pada umumnya, ya. Jadi dia punya spesialnya. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai sumber utama nafkah hidup. Tentunya kalau profesi ini tentu menjadi apa ya? Sumber pertama untuk memenuhi kebutuhan, terutama tadi kebutuhan ekonomi. Keterlibatan pribadi yang mendalam dalam menekuninya. Biasanya dia benar-benar intens orangnya. Atau concern terhadap apa yang dikerjakan. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengembangan profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi. Contoh tadi, lawyer tentu dia harus terus belajar apa hukum-hukum terbaru. Kemudian seorang dokter tidak bisa pakai ilmu lama. Sekarang banyak penyakit-penyakit baru, contohnya dari COVID dan lain sebagainya. Maka dia harus terus belajar. Apalagi kita sebagai seorang profesional di bidang IT nantinya, ya mungkin Anda adalah profesional di bidang IT, maka Anda punya kewajiban. Saya dosen sebagai profesional di bidang IT, di bidang pengajaran, maka saya punya kewajiban untuk terus belajar. Kalau tidak belajar, maka kita akan tergerus. Mungkin saya tidak bisa lagi dikatakan seorang profesional atau dosen itu bisa jadi bisa katakan bukan profesi, ya. Kalau yang bersangkutan in personnya tidak melakukan update knowledge. Nah, dosen merupakan salah satu profesi karena orang yang berprofesi sebagai dosen dia punya keahlian khusus, ya, punya keterlibatan pribadi yang mendalam dalam profesinya, kemudian dituntut untuk terus mengembangkan potensi atau memperbarui keterampilan ataupun keilmuan. Ada syair kutipan dari Khalil Gibran ya, kalau Anda suka puisi ya. Bekerjalah dengan cinta, jika engkau tidak dapat bekerja dengan cinta, lebih baik engkau meninggalkannya. Dan mengambil tempat di depan pintu gerbang-gerbang candi, meminta sedekah kepada mereka yang bekerja dengan penuh suka dan cinta. Mungkin tafsirannya sangat bermacam, tetapi kalau menurut saya pribadi, orang bekerja itu harus dengan cinta. Makanya ada mungkin Anda dengar, kerjalah sesuai dengan passion Anda.
bekerjalah seorang Anda bermain. Jadi pekerjaan itu akan nyaman kalau Anda mencintai pekerjaan tersebut. Kan gitu ya. Kayak mungkin saya pernah sering nonton dulu film Three Idiot. Three Idiot itu mengatakan bahwa kalau Anda mau belajar, maka belajarlah terhadap segala sesuatu yang Anda cintai. Kalau Anda mempelajari sesuatu hal yang Anda cintai, maka Anda akan sepenuh hati. Gitu ya. Maka kecerdasan, kepintaran itu sangat beragam. Orang mungkin pandai di bidang matematika belum tentu. Misal, orang yang tidak pandai di matematika bukan berarti dia bodoh. Kan gitu ya. Mungkin cintanya sepak bola sehingga dia menekuni sepak bola, maka saya kira ini tidak masalah. Maka saya kira dari syair ini bisa kita sedikit menurut saya simpulkan bahwasanya mari kita bekerjalah berdasarkan apa yang kita sukai, gitu ya. Ini hanya intermezzo. Nah, seorang pelaku profesi harus memiliki sifat-sifat berikut. Jadi orang yang kan gini, pekerjaannya bisa dikatakan pekerjaan atau profesi, gitu ya. Nah, orang yang sebagai seorang profesionalnya atau pelaku profesinya harus memiliki beberapa sifat. Contoh, menguasai ilmu secara mendalam, ya. Tadi karena dia punya special knowledge, ya, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Jadi ilmunya bukan hanya teori saja mungkin ya, tetapi dia bisa mengaplikasikannya. Tentu aplikasi ini bukan hanya bentuk barang tidak, tetapi tentu dia bisa mewujudkan. Kalau dia seorang profesional di bidang hukum, bukan berarti dia tahu hukum-hukumnya saja, tetapi ketika diminta untuk proses misal pengadilan dan lain sebagainya, maka dia mampu. Yang terakhir adalah menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Ya. Orang biasanya yang masuk, kita sudah bahas di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan sebelumnya, bahwasanya suatu profesi biasanya terikat terhadap etika. Ya. Anda punya profesi dokter, maka ada etika sebagai dokter. Profesi dosen, maka ada etika sebagai seorang dosen. Dan kita juga harus menjaga integritas integritas profesi. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan diterima oleh masyarakat ataupun mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, lantas kita bahas profesi dan profesional. Apa itu profesional? Profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut pekerjaan dan norma. Jadi kalau kita ada buat suatu hierarki, yang paling tinggi itu yang paling bawah itu pekerjaan, naik lagi dari pekerjaan itu menjadi suatu profesi ya. Nah, orang yang berada di dalam profesi ini, yang menekuni atau menjalankan profesi secara mendalam menurut norma-normanya, maka dia dikatakan sebagai seorang profesional. Nah, untuk menjadi seorang profesional kita memerlukan komitmen ya. Kemudian dia punya responsibility atau tanggung jawab, dia punya kejujuran. Kemudian karena orang yang profesional biasanya dia melakukan sistematik di dalam berpikir. Jadi kalau dimintai pendapatnya itu sistematik, runut gitu ya. Jelas. Kemudian dia punya penguasaan materi dan menjadi bagian dari masyarakat profesional. Maka umumnya seseorang dikatakan profesional, biasanya dia tergabung di dalam ikatan profesi. Loh Pak, tadi yang Pak Udin katakan tukang kayu Pak, ya memang secara kalau di kita memang institusinya tidak ada, tetapi kita sepakat bahwasanya, banyak orang sepakat bahwasanya ya dia adalah profesional di bidangnya, profesinya, karena tidak semua orang, tidak semua tukang itu bisa semisal kalau Anda bangun rumah gitu ya, tidak semua orang bisa atau paham tentang perkayuan. Ya. Jadi harus punya special knowledge. Special knowledge itu bisa jadi dari experience-nya yang bertahun-tahun gitu ya. Mengukir kayu dan lain sebagainya. Saya kira bisa sangat dinamis sekali pengertiannya. Atau seseorang bisa dikatakan itu pekerjaan tersebut dikatakan profesi, ini tentunya bisa cair. Tergantung in person-nya. Apakah orang tersebut punya special knowledge, punya pengetahuan yang baik, kemudian terus belajar dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi ini materi kita ya. Tadi kita sudah bahas apa itu pekerjaan. Tentunya pekerjaan itu yang apa kita lakukan ya. Kemudian pekerjaan itu dilakukan dalam rangka untuk kebutuhan ekonomi, kebutuhan pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian apa itu
profesi ya, tadi sudah kita singgung, kemudian profesional. Tentunya harapannya adalah Anda sebagai calon sarjana komputer kedepannya akan menjadi seorang profesional di bidang IT. Nah, ada tugas, nanti silakan Anda cek di e-learning ya, Anda jawab lewat diskusi di e-learning. Jelaskan bagaimana bentuk profesionalisme dalam profesi seperti dosen, polisi, dokter, hakim, programmer, database administrator, atau lain sebagainya. Silakan Anda pilih ya nanti ya. Profesi-profesi di bidang tersebut, kemudian Anda deskripsikan kira-kira bentuk profesionalisme seorang misal dosen, baiknya seperti apa, atau polisi, dokter, programmer, database administrator, atau UI UX ya, mungkin juga boleh. Kemudian yang kedua, sesuai cita-cita ya, keinginan dan minat Anda. Kalau Anda diminta untuk menjadi profesional di bidang IT, ya, pilihlah satu profesi di bidang IT. Misal profesi di bidang IT itu kan macam-macam ya. Nanti Anda bisa searching. Kita akan bahas lebih detailnya nanti di pertemuan selanjutnya. Contoh aja mungkin ada programmer, ada database administrator, ada UI UX dan lain sebagainya. Nanti Anda pilih satu ya. Kira-kira Anda lulus itu mau fokus di bidang apa, atau web programming, atau apa lebih khususnya ya. Kemudian kalau Anda tidak ingin jadi seorang profesional di bidang IT, kira-kira Anda memilih pekerjaan apa? Dan jelaskan alasannya ya. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.